Thayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Bagaimana kabar anak-anak ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah, ustazah selalu berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu dapat mengikuti pelajaran meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelum ini kita sudah sama-sama belajar tentang Khalifah Utsman bin Affan, yaitu tentang kisah sebelum beliau masuk Islam dan setelah beliau masuk Islam. Mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan materi sejarah Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang kekhalifahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tentu saja dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 di MI Asyifa Balikpapan bersama saya Ustazah Umi Hani. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi pertama hari ini tentang bagaimana sih cara pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada suatu hari ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang sakit berat, beliau membentuk sebuah majelis syuro. Majelis syuro ini terdiri dari 6 orang, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelompok ini dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun pada saat dibentuk, Thalhah bin Ubaidillah sedang tidak berada di rumah. Tujuan pembentukan Majelis Syuro adalah menunjuk khalifah setelah Umar bin Khattab. Jadi, Khalifah Umar bin Khattab berharap 6 orang ini menunjuk salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah setelahnya. Nah, maka kelima orang ini tanpa Thalhah bin Ubaidillah, jadi tersisa 5 orang, ini bersepakat untuk menunjuk Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah setelahnya. Penunjukan ini terjadi di sebuah rumah, yaitu rumah milik Abdurrahman bin Auf. Anak ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ditunjuk menjadi khalifah, hal pertama yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah mengukuhkan gubernur baru. Pengukuhan gubernur baru ini merupakan bentuk meneruskan kebijakan pendahulunya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab sempat berpesan kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk tidak mengganti beberapa wali. Wali itu kalau sekarang disebut dengan gubernur, anak-anak. Beberapa gubernur yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dalam rangka meneruskan kebijakan pendahulunya ini, maka Khalifah Utsman bin Affan mengukuhkan beberapa gubernur tersebut sesuai pesan Khalifah Umar bin Khattab. Gubernur yang pertama yang dikukuhkan adalah Amr bin As. Beliau ini menjadi khalifah untuk wilayah Mesir dan Syam. Gubernur yang kedua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur Irak. Saat itu Irak meliputi Azerbaijan dan juga Armenia. Kemudian gubernur ketiga yang dikukuhkan oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah Gubernur Abu Musa al-Asy'ari. Beliau menjadi gubernur di Iran yang meliputi Khurasan juga Basra.
Namun anak-anak semua ini hanya bertahan 1 tahun saja. Ya, ingat, just 1 tahun saja. Mengapa? Karena setelah 1 tahun, Khalifah Utsman bin Affan menunjuk gubernur yang berasal dari Bani Umayyah atau kerabat beliau sendiri. Yang paling mencolok, beliau tidak hanya menunjuk gubernur dari kalangan keluarganya, tetapi juga menunjuk Marwan bin Hakam, sepupunya, sebagai sekretaris negara. Ya, jadi yang paling mencolok dan tidak disukai banyak orang adalah ketika Marwan bin Hakam diangkat menjadi sekretaris negara. Mengapa orang-orang tidak menyukainya? Karena orang-orang merasa bahwa Marwan bin Hakam menjadi tokoh yang lebih menentukan, lebih banyak mengambil keputusan. Sedangkan Khalifah Utsman bin Affan yang memang seorang khalifah hanya menjadi boneka di depan Marwan bin Hakam. Maksudnya menjadi boneka adalah diperalat oleh Marwan bin Hakam untuk mengesahkan keputusan yang dibuat oleh Marwan bin Hakam sendiri. Nah, tidak lama kemudian anak-anak ustazah muncul permasalahan baru, yaitu permasalahan tentang kebijakan perbendaharaan negara. Jadi di masa Khalifah Utsman bin Affan ada anggapan bahwa khalifah mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan penggunaan kekayaan negara itu untuk apa saja selama maslahat bagi umat. Nah, tidak seperti khalifah-khalifah pendahulunya. Jadi khalifah-khalifah pendahulunya sangat menimbang-nimbang jika akan menggunakan kekayaan negara. Nah, sedangkan di masa Khalifah Utsman diputuskan khalifah berhak mengatur kepentingan kaum muslimin selama memangku jabatan, meskipun itu harus menggunakan kekayaan negara untuk kemaslahatan umum. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah perluasan wilayah Islam. Dalam hal perluasan wilayah Islam, sesedikitnya ada 7 pahlawan yang berjasa. Nah, pahlawan yang pertama adalah Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah merupakan gubernur Mesir setelah 1 tahun dipimpin oleh Amr bin As. Nah, jadi setelah 1 tahun Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, gubernur selanjutnya adalah Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah ini berjasa mengusir Bizantium saat penyerbuan Mesir pada tahun 651 Masehi. Jadi ketika 651 Masehi itu Mesir diserbu atau diserang oleh pasukan Bizantium, Gubernur Abdullah bin Abi Sarah berhasil mengusir mereka. Nah, 1 tahun berikutnya pangkalannya Bizantium di Tarablis atau Tripoli berhasil direbut oleh Abdullah bin Abi Sarah. Ketika perebutan pangkalan ini, beliau berhasil mengalahkan gubernurnya Bizantium, yaitu Gubernur Gregorius, tentunya pada 1 tahun setelahnya, yaitu 652 Masehi. Kemudian, pahlawan yang kedua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan orang terkenal di kalangan Bani Umayyah.
Kenapa? Karena beliau ini putra dari Abu Sufyan ya, seorang tokoh Quraisy yang sangat terkenal. Nah, si Muawiyah bin Abi Sufyan ini berhasil membentuk sebuah angkatan laut karena beliau pencetus perang laut pertama, yang perang itu disebut dengan perang Zatus Sauri. Perang Zatus Sauri ini terjadi di pantai Kalkilia, anak-anak. Jadi perang ini adalah perang antara kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan yang kaumnya kaum muslimin berlawanan dengan masih tentara Bizantium ya. Jadi dengan Bizantium ini terus berkelanjutan. Setelah terjadinya pertempuran ini, kaum muslimin berhasil memperluas wilayah dengan menguasai Amuriah dan juga Pulau Siprus, tepatnya pada tahun 653 Masehi. Jadi setelah Bizantium dikalahkan oleh Abdullah bin Abi Sarh pada 652 Masehi, 653 Masehinya Bizantium dikalahkan lagi oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya ada 5 lainnya, 4 diantaranya adalah Umair bin Utsman. Jadi Umair bin Utsman ini pada tahun 649 Masehi atau 29 Hijriah berhasil menguasai suatu daerah yang bernama Fergana. Kemudian ada Abdullah Al-Laisi, beliau berhasil menguasai wilayah Kabul. Ada Abdullah At-Tamimi yang berhasil menguasai wilayah Hindustan. Jadi wilayah Hindustan ini sebelumnya adalah wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Hindu. Tapi alhamdulillah saat itu berhasil dikuasai oleh orang Islam, yaitu Abdullah At-Tamimi. Dan ada Sa'id ibnu As yang berhasil menguasai wilayah Jurjan. Dan yang terakhir ada Abdullah bin Amir, beliau berhasil menguasai beberapa daerah. Yang pertama, sebelum menguasai daerah, beliau menghadapi pemberontakan Yazdajir. Jadi Yazdajir ini masih berhubungan dengan Bizantium ya. Jadi Yazdajir ini merupakan kaisar Persia yang sebelumnya dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian dia memberontak, yaitu melakukan perlawanan di daerah Kirman. Nah, ketika dia melakukan perlawanan di daerah Kirman ini, anak-anak, dihadapi oleh Abdullah bin Amir tadi. Jadi ketika terjadi pemberontakannya si Yazdajir di daerah Kirman, Abdullah bin Amir lah yang mengatasinya. Ketika terdesak, maka si Yazdajir ini lari ke suatu daerah yang disebut Khurasan. Nah, ketika dia melarikan diri ke Khurasan, akhirnya dia terbunuh di sana. Setelah dia melarikan diri ya, dia terbunuh di Khurasan sana. Beberapa wilayah yang melanggar kesepakatan dengan kaum muslimin akhirnya tunduk di bawah kekuasaan Islam yang saat itu diperluas oleh Abdullah bin Amir. Nah, anak-anak usahadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri, usahadah ingin bertanya kepada kalian beberapa hal. Coba, siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, siapakah yang berjasa menguasai Fergana? Yang kedua, Abdullah bin Abi Sarh berhasil melawan pasukan Bizantium dan menguasai wilayah apa? Yang ketiga, siapa yang tahu bagaimana proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah?
Dan yang keempat, Abu Musa al-Asy'ari jadi gubernur apa sih? Nah, kalian semua bisa jawab pertanyaan Ustazah di timeline kelas kita yang ada di e-learning ya. Kalian komentar di sana, di timeline, jawab 4 pertanyaan Ustazah tadi. Oke? Iya, terima kasih. Nah, akhirnya anak-anak ustazah semua, marilah kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita masih bisa berkesempatan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.